di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton pesantren Raja Lali di 5 benua, moga-moga semua sehat ya. Semua sehat dengan izin Allah. Kalau sakit, nggak ada loh yang bisa dikerjain kalau sakit itu kecuali berdoa. Yaitu doa amal soleh. Tapi manuver-manuvernya menjadi terbatas kalau sakit. Gunakanlah waktu sehat untuk berbuat yang bermakna ya. Saya hari ini hari Minggu atau hari Ahad, tanggalnya 18 Februari 2024 ya. Saya nggak mau ngomong 7 menit, 8 menit. Pokoknya saya mau hari ini, sebelumnya nanti saya jualan soto hari ini, saya mau ngomong sekarang jam 8 ya. Saya mau ngomong semau saya sampai memorinya habis ini, nggak tahu sampai jam berapa. Nggak lama kayaknya, tapi nggak mungkin 7 menit ya. Ya kan? Ya tentang bangsa kita ini loh. Ya. Oh ya, saya mau ingatkan dulu. Saya ingin membagi pengalaman ya. Selama saya menjadi YouTuber selama 5 tahun terakhir, videonya sudah 10.000. Jadi 5 tahun itu 10.000 video. Nah, yang 6 tahun pertama itu 200. Dari 2012 channel itu mulai ada Ustaz Jolali, kemudian sampai 2018 itu videonya 200. Subscribernya pada tanggal
bulan Desember, tanggal 24 Desember 2018 itu jumlah subscribernya 38, 38, nggak sampai 40. Nah sekarang subscribernya 5 tahun ini, kalau 6 tahun kemarin 38 nggak diurus memang. Nah sekarang 5 tahun terakhir ini dari 2019 sampai 2024 ya, itu subscribernya ada 403.000. Iya, dan viewersnya viewers kok view, iya yang nonton tuh sekitar 55 juta orang ya kan, dan jumlah videonya yang saya maksud itu ada bukan 200 tapi 10.000. Jadi 1 tahun itu 10.000 bagi 5 tahun, berarti 1 tahun saya bikin 20.000 video. Dan itu kayaknya untuk seorang pemula, untuk seorang tua yang sekarang saya umur 63 ini, itu kayaknya YouTuber paling produktif ya di dunia, di semesta. Dan sekarang saya berketetapan hati mulai besok, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sampai Senin lagi, saya akan bikin pelatihan sepanjang tahun, setiap hari pelatihannya 2 jam. Tentu saya berharap ada yang mau belajar ya, setiap hari. Kalau satu pun nggak apa-apa, 2 jam dari jam 9 sampai jam 11. Mulai besok hari pertamanya di sini, di gedung ini, di gedung Pesantren Jolali. Ya kita ngobrol, kita rekaman. Yang peserta pelatihan tuh 8 menit atau 10 menit lah, langsung direkam di channel Pesantren Jolali, dimuat, terus kita komentari. Saya ngobrol dengan yang bikin video baru peserta tadi ya, tentang apa, nanti direkam juga percakapan itu. Jadi ada 2 video. Pertama video tentang apa, materi yang yang direkam dari peserta pelatihan. Terus kita ngobrol, maksudnya bikin video itu tentang apa. Saya nanya ringan, dan itu juga direkam. Itu cara belajar yang efektif ya, langsung praktek, langsung dimuat di Pesantren Jolali sebagai apa? Sebagai motivasi untuk ternyata bikin YouTube itu semudah itu gitu loh. Tentu nanti diajarkan cara membuka rekaman, pembukaan dan closingnya itu bagaimana. Dan itu metodenya ya. Silakan datang setiap hari. Tentu maksudnya setiap hari itu nggak ada liburnya gitu loh. Pelatihannya 2 jam sehari. Kalau bisa sih nggak usah banyak-banyak, paling banyak sehari itu 10 ya, 10 orang paling banyak itu. Kalau 1 orang nggak apa-apa, itu juga bagus ya kan, setiap hari 1 gitu nggak apa-apa, supaya saya dapat ini juga, dapat penghasilan kan, karena investasinya 1 orang itu 200.000 ya. Anggap aja investasi, belajar sama ahlinya ya. Ahli YouTube itu siapa? Ya saya. Ya videonya banyak, 10.000. Coba tunjukkan ke saya YouTuber seusia saya yang videonya itu sampai 10.000 dalam 5 tahun terakhir. Jadi 1 tahun itu berapa? 2.000. Kadang saya upload 50 biji sehari, minimal sih 5, 10 sehari. Sholat aja 5 kali, masa kita upload nggak bisa 5 kali ya? Sholatnya 5 kali sehari ya. Jadi hidup itu nggak bisa dibiarkan itu aja, harus ditarget ya. Misalnya bikin video, ya kalau bikin video 1 seumur hidup semua juga bisa, tapi bagaimana menjadi YouTuber yang produktif ya, bikin video sepanjang hayat gitu. Hidup itu kan cuma sedetik ya,
Setelah itu kita kembali ke dunia, ke akhirat dan tidak kembali ke dunia. Oleh karena itu kata Buya Hamka, kalau dalam hidup yang cuma sekali itu di dunia, kalau punya cita-cita itu jangan tanggung-tanggung, yang berani, ya kan? Yang berani itu yang saya pakai modal omongan ucapan dari Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama yang pertama, Buya Hamka. Saya pernah ketemu dengan Buya Hamka tahun 1980 waktu usia saya berapa? Waktu usia saya itu 19 tahun di rumahnya di samping Masjid Agung Kebayoran Al Azhar. Dulu waktu saya itu ngobrol berdua sekitar 15 menit. Saya 19 tahun dengan Buya Hamka yang waktu itu kalau umur 72 ya. Udah senja sih, 72 tahun. Sekarang umur saya 63 ya. Nah, jadi saya ingin memberikan segalanya ya. Yang ditanya saya jawab ya. Kita langsung belajar cepat aja cara bikin YouTube itu. Cara menjadi YouTuber maksudnya yang produktif. Saya akan datang setiap hari ya. Tapi kalau yang mau yang dari luar kota, untuk saya nggak bisa memberikan penginapan ya. Ada sih beberapa penginapan di sekitar Parung tuh ada ya. Di hotel transit itu ada di Parung itu. Saya nggak tahu di situ berapa harganya. Masjid Enam Syuhada juga ada, udah jadi lantai pertama, boleh di situ, tinggal di situ. Ini apa, granit ya. Udah jadi, udah dipakai sholat. Kamar mandinya juga pakai granit, boleh tinggal di situ, di Masjid Enam Syuhada untuk nginep ya. Jadi silahkan datang untuk kita belajar menggunakan secara optimum ya, apa namanya ini YouTube ini kan pertama kali dipakai atau upload pertama itu kan tanggal 23 April tahunnya 2005 ya. Lama YouTube yang pertama itu lamanya nggak lama, 19 detik durasinya ya. Dan yang ngomong di video pertama yang bersejarah itu tahun 2005 itu seorang anak muda beragama Islam ya, penduduk Bangladesh kalau nggak salah itu, sekarang kewarganegaraan Amerika dan Jerman, namanya Jawed Karim ya. Waktu dia ngomong di depan kebun binatang San Diego itu di Amerika, itu ada gambar gajah ya, dia sedang di depan kandang gajah di kebun binatang di Amerika, di San Diego. Jawed Karim saat itu umurnya 26 tahun. Itulah ya YouTube pertama orang Islam yang bikin YouTube. Ya ada temennya non Muslim, tapi wajah dia adalah wajah yang bersejarah karena dialah orang pertama yang diupload di YouTube. Jawed Karim umur 26, mana Bangladesh ya, Muslim, bapaknya namanya siapa ya, namanya itu Naimul Karim ya, dokter ya. Ibunya, maknya itu Christine Karim ya. Orang Muslim. Jadi yang pencipta YouTube itu orang Islam. Kok kita nggak pakai YouTube itu? Terus katanya kalau ini Pak saya nggak pede. Alah nanti nggak, datang aja ke tempat saya pelatihan setiap hari ya. Jam 9 sampai jam 11. Nanti makan siang jamaah. Ya kan? Tapi ada investasinya 200.000. Ya udah saya diskon 1.000 deh. Jadi 199.000. Terus di ini sebelum datang ditransfer dulu ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 1012656781, transfer 199.000 dan silakan datang ya, silakan datang, kita diskusi. Tapi yang penting untuk peserta baru harus
rekaman langsung. Saya yang rekam di kamera ini, nanti langsung dimuat di pesantren Jolali. Itulah apa, nanti ada namanya di layar, itu kita kasih nama ya kan, atau di luar video. Setelah pelatihan siapa namanya, angkatan berapa. Dan itu sekedar ini ya, saya ingin memanggil atau mengajak penonton, siapa saja yang merasa ingin menjadikan YouTube sebagai alat dakwah, alat bisnis, alat berjuang, silakan datang. Saya atau kita ini sharing ya, sharing. Dan jangan lupa investasinya 199.000. Jadi cukup mempersiapkan diri saja, mau ngomong apa nanti, itu aja. Lamanya berapa? 8 menit boleh, 10 menit boleh. Ya paling enggak 3 menit lah paling enggak ngomong. Terus kita diskusikan, kita bahas ya tentang apa yang sudah direkam tadi. Nah, percakapan pembahasan itu kita rekam ulang, saya dengan si peserta tadi ya kan. Itu dibuat lagi, jadi supaya manfaat untuk penonton. Video itu isinya tentang apa, terus nanti saya komentari terus dimuat ya di YouTube, di pesantren Jolali, dilihat oleh orang banyak. Jadi mereka dapat insight, dapat pemahaman, dapat pencerahan, dapat motivasi ya kan, mendapatkan satu perspektif, dapat manfaat gitu loh ya. Itu metodenya ya. Jadi saya nggak ceramah terus-terusan, kita diskusi pakai metode andragogi ya kan, metode untuk orang dewasa itu. Udah gitu aja ya. Terus ngomong apa lagi? Dan itu kapan berlangsungnya? Mulai 19 September, mulai besok itu loh, 19 Februari, setiap hari kalau nggak sakit, tiap hari, nggak ada liburnya ya, silakan datang dan kita persiapkan diri untuk ngomong apa. Saya rekam 8 menit atau 10 menit, paling nggak 3 menit ya, ngomong apa saja, tentang politik boleh, ekonomi boleh, pendidikan boleh. Ngomongnya ya nggak usah teratur, seperti ngomong orang biasa. Kalau jadi YouTuber tuh ngomongnya seperti ngomong waktu ngomong dengan tetangga itu loh, nggak usah kelihatan pinter gitu, nggak usah kelihatan ngomong itu sistematis dengan bahasa ilmiah, nggak usah. Kan kita bukan sedang ujian skripsi ini, bukan sedang mau ngasih seminar, kita ingin menjadi YouTuber. Problem YouTuber adalah problem kreativitas ya, apalagi kalau menjadi YouTube yang jumlahnya banyak itu videonya, itu perlu energi kreativitas yang besar ya. Ada juga YouTuber yang udah sampai videonya 1.500, yang nonton nggak banyak, karena dia, saya lihat videonya, duduk di ruang perpustakaan, terus ngomong untuk mahasiswanya ya tentang sejarah dengan bahasa yang seperti di kuliahan, dan ratusan video dia bikin dengan cara yang sama, dengan cara yang membosankan ya kan, dengan cara yang memaksa mahasiswanya untuk nonton karena itu materi perkuliahan dia lah. Itu kan nggak menarik. Kenapa dia waktu bicara sejarah Mangkurat misalnya, dia pergi ke kuburannya Mangkurat di Imogiri misalnya, atau di mana saya nggak tahu ya kan. Dalam perjalanan menuju makam raja-raja Jawa itu kan dia bisa bikin vlog ya untuk bahan kuliah, itu sambil ngobrol sendiri kayak orang gila. Itu lebih menarik daripada dia ngomong di perpustakaan, di ruang yang penuh buku, dan dia ingin juga memberikan sinyal-sinyal pesan ya, bahwa dirinya itu bahwa dirinya itu ini
apa namanya, bahwa dia itu ini. Jadi saya tadi salah ngambil ini ya, harusnya saya taruh sini supaya lebih dekat ke ini ya. Nggak apa-apa wes, hidup sekali jangan diulang, nanti waktunya habis. Nanti kalau kurang gede dikecilin aja volumenya. Nanti ini kita pakai ini ya, pakai apa, kita langsung upload, nggak diedit ya, diupload pakai capcut ya. Terus habis itu di volumenya dibesarkan, terus langsung diekspor ya, di render, terus langsung habis itu selesai, udah langsung dimuat gitu aja, ya kan, langsung dimuat. Nah kembali ke bapak itu, videonya sampai 1.500, yang nonton cuma 30 orang ya, mahasiswanya itu semua. Coba kalau dia pakai mobil sambil ngomong ke makam raja-raja Jawa di mana gitu ya, itu kan menarik sebenarnya, menarik. Ya tema-tema Raja Jawa itu yang penuh dengan intrik kalau saya baca ya, kan ada tulisan Pichut yang tulisan sejauh Belanda itu yang Raja Jawa itu penuh dengan ini ya, intrik, pengkhianatan ya. Ya faktor Belanda itu yang memberikan satu intimidasi atau tekanan atau satu usaha-usaha untuk memperluas kekuasaan di wilayah yang dikuasai oleh Raja Jawa itu, kemudian mereka saling membunuh ya, saling meracun itu di antara keluarga itu. Karena apa? Ya karena ingin bersekutu dengan Belanda. Ya, biasa watak manusia itu sama di mana-mana sejak zaman dulu. Ada yang berkhianat, ada yang mempertahankan integritas, ada yang mudah melanggar etik, ada yang mudah melanggar hukum, ada yang gampang mencuri, ada yang gampang melakukan pembunuhan, ada yang melakukan penyiksaan. Ada sifat-sifat bengis ya dalam diri manusia modern itu. Ada juga yang sifat-sifat yang santun, yang lembut ya, yang penuh dengan narasi yang kuat itu kan. Kemudian disalahpahami sebagai tukang cerita. Padahal isinya gagasan, tapi karena ditangkap oleh orang bodoh, dia dianggap orang yang narasinya kuat ya, secara gagasan itu dianggap tukang ngomong. Susah juga jadi orang Indonesia nih. Makanya kata Habibie, saya lebih suka katanya, B.J. Habibie, presiden yang dulu gantikan Bartolap, saya lebih suka ngomong sama 30 profesor daripada ngomong sama satu orang bodoh katanya. Kalau profesor kita kasih data, terus mereka yakin dengan data yang kita bikin, argumen yang kita bangun, itu 30-30-nya itu profesor tuh ngikut kita karena kebenaran yang diikuti. Tapi kalau kita ngomong sama orang bodoh, kata B.J. Habibie, itu udah kita kasih argumen, dia masih menolak karena kebodohannya. Makanya dalam Islam untuk menghadapi orang bodoh itu, orang jahil maksudnya, a'rid anil jahilin, tinggalkan orang jahil itu, berpalinglah dari orang jahil itu, ya enggak. Susah jadi orang bodoh itu, susah ya. Makanya kita perlu semacam melakukan apa ya, public educator ya, mendidik bangsa ini, mendidik masyarakat ini, salah satunya lewat YouTube ya. YouTube yang mudah ini, YouTube ini adalah broadcast yourself. TV milikmu sendiri, TV milik Anda sendiri, TV milik antum sendiri. Kalau ada stasiun TV, siapa yang undang kita? Siapa kita sehingga kita diundang dalam diskusi di TV? Stasiun TV itu. Ya, sekarang kita punya TV sendiri, punya HP sendiri, ya toh? Bisa kita atur sendiri program-programnya, dan kita bisa ngomong apa yang kita inginkan. Ngomong budaya kayak, mau politik kayak, mau nyanyi kayak, baca puisi kayak gitu ya, bikin buku harian kayak, misalnya begitu, merespon lagu, merespon diskusi orang lain, merespon pandangan orang lain, atau kita bikin quotes ya, kutipan-kutipan yang indah, atau kita membacakan kutipan dari tokoh-tokoh dunia, kan bisa begitu ya. Dan alat untuk melakukan satu ekspresi pengembangan diri secara optimum lewat kita membuat YouTube tiap hari, dan bikinnya jangan satu seumur hidup. Kalau bikin YouTube satu seumur hidup terus dimuat di channel sendiri, semua orang juga bisa. Yang kita inginkan adalah membuat YouTube, ya kan?
satu produktif ya selama hidup ya, bukan sekali, bukan seminggu cuma 5, seminggu bisa 10, bisa 100 ya, setiap hari. Hanya dengan YouTube itu bisa adalah pekerjaan yang paling tidak membutuhkan tenaga fisik, nggak perlu kesana kemari. Yang penting ada persoalan kita selesaikan di YouTube itu untuk memberikan satu perspektif baru, menambahkan perspektif baru, menambahkan gagasan-gagasan kita sendiri dengan tema yang sama sebenarnya, yang juga diketahui orang lain, tapi setiap orang adalah unik ya, setiap orang itu punya satu kekuatan spiritual yang berbeda, yang khas ya. Setiap orang punya kekayaan hidup yang berbeda-beda. Tidak ada pengalaman yang sama dalam hidup itu. Masa lalu kita itu berbeda-beda. Oleh karena itu setiap ucapan, setiap harapan, setiap omongan, setiap refleksi, setiap pemikiran kita itu tidak mungkin sama. Oleh karena itu rasa percaya diri itu otomatis sebenarnya muncul kalau kita yakin bahwa kita itu punya ciri khas yang nggak mungkin orang lain bisa melakukan apa yang kita lakukan, dan sebaliknya. Oleh karena itu ciri khas kekuatan pribadi kita itu atau kecenderungan atau muyul kita itu lebih baik kita share ya. Dan itu yang menjadikan kita itu tambah semangat, karena setiap orang itu bisa tampil secara genuine, setiap orang itu bisa tampil secara secara asli ya kan. Nah, YouTube menyediakan ruang-ruang untuk ekspresi-ekspresi tentang eksistensi kita dalam hidup di dunia. Hidup di dunia ini kan sebenarnya nggak lama, jadi apa yang kita tinggalkan? Yang kita tinggalkan adalah ilmu yang bermanfaat. Kata Rasulullah, orang yang mati itu ditemani oleh 3, ya kan? Yaitu ditemani oleh oleh hartanya, ditemani oleh saudaranya, dan ditemani oleh amalnya. 2 kembali, 1 tinggal. Yang 2 kembali itu yang tidak menemani mayat, tapi yang kembali adalah hartanya, dan yang kembali adalah saudaranya, sanak saudaranya. Yang tetap tinggal, yang menemani si mayat sampai alam barzah adalah amal solehnya. Nah, amal soleh itulah yang menjadi sasaran utama dari kita membuat YouTube ya. Bagaimana ucapan-ucapan kita itu menjadi amal soleh dan bermanfaat ya, sehingga menimbulkan amal soleh, menjadi pahala yang nanti insya Allah menjadi bekal kita di akhirat ya. Ucapan yang baik itu kan amal soleh. Amar ma'ruf nahi mungkar, mendorong orang berbuat yang baik itu amal soleh, kata Rasulullah ya. Mencegah orang berbuat jahat itu juga amal soleh. Jadi kita ngomong sebagai YouTuber yang baik-baik itu amal soleh. Kemudian kita menegur penguasa supaya tidak zalim begitu ya, tidak munafik ya, tidak melanggar etika, itu juga amal soleh. Dalam perspektif Islam kan gitu ya. Jadi Pesantren Jolali juga begitu, dimaksudkan untuk membela orang kecil dan menegur penguasa. Itu misi dari Pesantren Jolali. Ada yang bilang namanya Pesantren Jolali, gak usah ngomong politik. Lah politik itu apa kan gitu ya. Kalau politik menurut sosiolog Amerika yang terkenal namanya Talcott Parsons, politik itu kan satu kehendak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara bersama-sama. Jadi kata Talcott Parsons, itu politik adalah keinginan-keinginan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Masa orang ingin lebih baik itu nggak boleh, ya kan? Di Pesantren Jolali Channel. Jadi harusnya Pesantren Jolali Channel itu ngaji gitu isinya. Ya ngaji Quran itu juga amal soleh, ngaji politik juga amal soleh, menegur penguasa itu juga amal soleh, nyuruh orang berbuat baik amal soleh, mengingatkan orang supaya tidak pakai pinjol misalnya, pinjaman online yang berbunga itu, yang riba itu juga amal soleh ya. Mengecam atau mengingatkan penguasa terhadap keputusan-keputusan politik yang merugikan orang banyak, berarti mencegah kemungkaran yang ditimbulkan oleh
keputusan politik itu juga sebuah amal soleh yang bisa dilakukan dengan cara mengirimkan pesan-pesan itu melalui HP kita, melalui YouTube channel kita sendiri, dari rumah, dari kebun seperti ini misalnya kan. Jadi pesan Jolali jangan dibayangkan isinya ngaji gitu, ngaji. Ya saya ngaji juga ya kan. Saya kan murojaah juga, baca Quran juga, tapi bukan satu-satunya. Amal soleh itu kan luasnya seluas langit dan bumi ya enggak. Jadi apa saya mungut apa itu? Mungut di menyingkirkan duri itu juga amal soleh. Itu amal soleh, ngaji Quran itu amal soleh. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang ya kepada kamu yang membaca Al-Quran itu menjadi syafi'an, menjadi syafaat ya. Memberikan syafaat itu memberikan apa? Memberikan itu syafaat itu. Memberikan apa sih syafaat itu? Pertolongan buat orang yang baca Quran. Dampaknya itu sampai akhirat ya. Tapi kan nggak hanya baca Quran ya kan. Kalau bisa memang menghafal Quran sejak umur berapa? Sejak umur tua nggak apa-apa, paling 15 tahun mulai saja ngapalin juz 30, ngapalin surat-surat pendek, ntar lama-lama juga dengan izin Allah itu Quran 30 juz itu hafal 10 tahun kayak 5 tahun kayak insya Allah. Yang penting mulai saja ya kan. Dan itu nasihat-nasihat seperti ini kan bisa disampaikan lewat YouTube ya, lewat YouTube ya kan. Nggak mungkin juga kita bisa ketemu langsung ya, siap saya di mana, saya di Parung. Yang nonton tuh nanti bisa di Pacitan, bisa di Cimahi, bisa di Cileunyi, bisa di Madura, itu bisa di Malaysia, bisa di Arab, bisa di Swiss, bisa di mana lagi? Di kota Abha, bisa di Jeddah, bisa di Bangil, bisa di Pasuruan. Itu penonton-penonton YouTube, bisa di Darwin, bisa di Paris seperti Pak Ahmad, seperti Ibu Nita itu, seperti Ibu Anita di Swiss ya kan, seperti Ibu Syakura itu di Swiss, seperti Ibu Dewi di mana Jerman ya nggak, seperti Pak Ahmad di Paris, seperti Pak Najib di Amsterdam, seperti Hajah Zaitun di Amsterdam. Nah kan bisa tersebar kemana-mana. Ibu Sulastri bisa lihat wajah saya dari Malaysia, Ibu Sumaya juga dari Toronto, dari Kanada bisa apa dengerin ocehan saya. Ya enggak? Jadi YouTube kan dahsyat ya, bisa dilihat orang di 5 benua ya. Dan untuk aspek sosial sudah kita buktikan, kita sudah menggalang donasi untuk bikin masjid 6 syuhada itu sudah hampir 500 juta, tapi belum kelar-kelar tuh, tinggal 30 juta lagi. Siapa yang mau donasi silahkan loh, untuk granit lantai kedua ya, di atas tanah wakaf ya, 150 meter 120 meter dari Bapak Haji Paramaarta, orang Bogor, pensiun Telkom itu Pak Haji Paramaarta memberikan tanahnya 120 meter. Satu saat dia dari kecamatan, Pak Yudi, ini wakaf dari saya untuk dan keluarga beserta istri, kata Pak Haji Paramaarta. Ini AJB-nya, ini kwitansinya untuk tanah yang baru dia beli 120 meter, berarti 120 juta ya. Ya sudah, kita bikin YouTube, bikin itu loh, bikin masjid ya. Ya tanahnya masih AJB, nggak sertifikat. Sekarang masjidnya udah jadi, udah hari kerja ke 550 hari Sabtu kemarin ya. Dan itu 2,5 tahun, kok lama. Kan ngikutin dananya ya. Ya itu dananya dari penonton di 5 benua. Modal awalnya lewat YouTube itu bikin, modal awalnya di internet banking itu ada 750.000. Saya bilang ke Pak Narto yang sekarang jadi pimpinernya, Pak,
ini saya mau bikin masjid 6 syuhada di atas tanah wakaf Pak Haji Paramarta 120 meter, tapi dananya kan cuma ada 750.000 Pak Narto. Coba deh bikin yang bisa dibikin. Itu hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 itu saya ke Pak Narto, bikinlah ini kan, kebetulan lagi COVID, nganggur juga dia, gajinya di sebuah hotel dipotong sampai tersisa 25%. Waktunya jarang masuk ya kan, karena COVID kan itu. Penghasilan kan pada turun waktu itu. Dia bikin ini penyangga toren tempat air yang 1000 mili tingginya, tinggi kaki itu ada 4, tingginya sekitar 1,5 meter. Ya sudah, itu yang dimulai. Sekarang dananya sudah habis 500 juta. Tinggal yang bukan di keramik, di granit ya. Itu perlu 150 dus lagi. 150 dus granit ya. Dulu 150 dus granit sih didonasikan, bukan didonasikan, wakaf atau sumbangan infak dari Bapak Haji Haryanto di Grobogan, Jawa Tengah. Makanya granitnya bagus tuh, di tiang-tiang di lantai pertama sama di lantai pertama granit. Orang-orang kampung heran, ada masjid kecil tapi bahannya sebagus ini. Ya bagus lah, kita pakai bahan terbaik semua di situ. Ya dananya emang kita korupsi. Emangnya BTS dananya 10 triliun, dikorupsi aja 8 triliun coba, kira-kira korupsinya 80%-nya. Lah kalau kita mau korupsi dana masjid, cilaka kita di akhirat ya. Ya kan? Nah sekarang kita perlu granit itu 150 dus, dan ongkos pasangnya jadi 200.000 kira-kira untuk 1 dus. Jadi kita perlu dana 30 dus ya, 30 juta. Untuk lantai 2 itu kan tiangnya ada 16, yang tiang besar setinggi 4,5 meter masing-masing ada 16. Itu kan perlu dikasih granit tuh, tiang yang 16 biji sampai atas itu, termasuk lantai 2 ya. Lantai 2 kan udah dicor, tinggal dikasih granit. Nanti di situ pusat dakwah di situ. Lewat digital juga pelatihan mungkin lebih canggih di situ, termasuk kantor yayasan dari Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia. Ukuran lantai atas itu 13 meter kali 7 ya. Jadi perlu granit sekitar 150 dus granit kali 200.000, 30 juta. Kirim aja ke ini. Infak. Kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithla. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Siapa yang bangun masjid karena Allah, pasti Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithla. Hadis Bukhari Muslim. Jadi apa yang kita serahkan untuk masjid itu nanti balasannya ke orang yang infak itu sendiri, termasuk saya dapat, karena saya bagian yang involve, yang terlibat dalam pembangunan masjid 6 syuhada itu. Sebagai apa istilahnya, ya moga-moga kebagiannya. Ya ada sedikit-sedikit uang yang kita sisihkan untuk infak, tapi kan kekuatan saya bukan di uang ya. Jadi itu masjid itu insya Allah. Kemarin sudah dari Pak Haji Insinyur Haji Ihsan Tholib yang bersama Mercy membangun rumah sakit Indonesia di Gaza 3 lantai. Pak Ihsan Tholib yang punya Radio Rasil, itu beliau terakhir mendonasikan untuk atap masjid lantai 2 itu yang 13 meter kali 7 dari spandek ditopang oleh rangka baja ringan. Itu habis 26 juta. Kita terima jadi, karena yang ngerjain juga tukangnya orang sana 2 orang, bahannya juga ada tim dari Pak Ihsan Tholib. Selesai kalau nggak dibantu sama donasi. Dan itu donasi itu semua dari masjid, dari YouTube ya. Nggak satu pun donasi itu dari masyarakat dengan cara saya bikin proposal, tanda tangan nih camat RT RW itu stempel, enggak, langsung aja ngomong di YouTube. Lagi juga udah bukan masanya lagi saya bikin proposal.
diedarin gitu. Udah cari yang praktis saja. Kalau yang mau infak ya nomornya kirim ke sini, BSI 1012 656781 untuk membangun Masjid Enam Syuhada misalnya. Saya ulangi ya, Bank Syariah Indonesia maaf, nomornya 1012656781. Itu nomor rekeningnya, dari situ langsung kita belanjain. Dan kebetulan ya, bukan kebetulan, hari ini kita Sabtu kemarin ngasih dana itu ya, dana terakhir 1,4, harusnya kan 3 juta ya untuk 3 tukang itu per Sabtu untuk kerja 6 hari, nggak ada dananya 1,4 ya, ngutang dulu mungkin Senin besok ini. Sekarang hari apa toh? Sekarang hari Minggu ya, hari Ahad ya, Senin besok kan terpaksa libur dulu ya. Yang kerja itu hanya 2 dari awal, makanya pembangunan masjidnya yang kecil itu sampai 2,5 tahun ya. Ya kerja cuma 2 orang, kenapa? Kata orang-orang, pantes lama bikin masjid, yang kerja cuma 2. Ya kita nggak usah jawab, karena memang kalau banyak yang kerja, banyak duitnya nggak ada yang untuk bayar kan gitu ya. Jadi 2 aja terus ya, sambil menanti Allah ngirim solusi, Allah mengirim jalan keluar, Allah ngirim way out, atau mengirimkan rezeki dengan cara yang nggak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dalam Al-Qur'an kan gitu, siapa yang memelihara hubungan-hubungan baik dengan Allah, maka Allah pasti ya yaj'al lahu makhrajan, Allah mengirimkan makhrajan, menjadikan bagi orang yang bertakwa itu, yang menjaga hubungan-hubungan baik itu makhrajan. Makhrajan itu artinya apa? Makhrajan itu adalah jalan keluar, makhrajan, dan memberikan solusi dan memberikan way out, ya kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan yang menganugerahkan rezeki dari cara yang la yahtasib, yang enggak kita duga-duga. Jadi kewajiban kita adalah memperbaiki diri sambil bekerja, ikhtiar saja, berdoa. Insya Allah lama-lama masjid itu jadi, insya Allah. Ya moga-moga sebelum bukan pemilu, sebelum Idul Fitri masjid itu sudah jadi ya, Masjid Enam Syuhada, bangunannya keramiknya yang 30 juta itu lengkap ya. Insya Allah, saya yakin dan percaya pada akhirnya masjid itu jadi. Moga-moga saya masih ada umur untuk bisa menyaksikan peresmian itu ya. Umur saya sudah 62 tahun lewat, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan, 60 tahun, 62 tahun lebih 6 bulan, hampir 63 ya, 62 tahun setengah. Saya lahir 29 Agustus 1961, 29 Agustus 1961. Sekarang tanggal 18, tanggal berapa saiki? Rebu, Kamis, Jumat. Sekarang tanggal 17 ya. 18 ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 tambah 4. Sekarang 18 Februari ya. Agustus ke Februari. Jadi jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 28 Februari berarti 62 tahun. Berapa? 6 bulan. Padahal dalam 2 minggu ini di sini di RT saya, RT 2 RW 04 nih, Kampung Tajur, Desa Pemekarsari, itu yang wafat itu 8. Jadi malaikat maut itu beroperasi di kampung ini. Semuanya di bawah, usia saya di bawah 63 sudah Allah panggil pulang dengan izin Allah ya. Jadi kembali ke YouTube tadi ya, YouTube itu penting ya.
salah satunya bisa menghasilkan masjid tadi 2 lantai. Kemudian juga dengan donatur dari ibu bapak kakak adik sekalian itu kita sudah bikin sumur wakaf ya. Dananya 1 titik kan 10 juta untuk sumur bor wakaf sumur Utsman bin Affan, disingkat Surban, sumur Utsman bin Affan. Dan kita sudah bagikan sumur itu sampai 34 sumur ya. Ya sekitar sini dulu ada 5 setiap RT 1 karena 10 tahun penduduk di kawasan Gria Branwir ini itu 10 tahun mereka membeli air galon karena air yang dipakai di perumahan itu di rumah masing-masing kalau buat nyuci baju putih itu jadi kuning. Makanya kemudian kita bikin ya, Pesantren Jolali bikin program namanya Surban, sumur Utsman bin Affan. Ada 5 setiap RT 1 sumur bor ya. Kedalamnya ada yang 25, ada yang 27 meter. Di Ciseeng itu di perumahan penduduk atau di pesantren yang kurang air itu ada 7 semuanya ya, 7 sumur bor. Di Sukabumi 1, di Garut 1, Lampung 1, Bekasi, Cikarang dan lain-lain. Total ada 34. Dari mana? Dari perantaraan YouTube dengan izin Allah ya. Sehingga terbantu masyarakat itu. Punya air, bisa mandi, bisa masak, bisa bersuci, untuk sholat, untuk wudhu, ya kan, untuk mandi. Dan untuk pedagang-pedagang kita bikin program namanya Grodol ya. Grodol itu apa ya? Gerobak dakwah pesantren Jolali. Misalnya Rustam kita buatkan, bikin gerobak ke tukang las tuh 3 juta. Akhirnya dia sekarang jualan itu dengan mengganti gerobaknya yang lama yang udah rapuh itu kalau ditendang oleh jangkrik gerobaknya kan rubuh itu. Akhirnya gerobaknya baru harga 3 juta. Jualan batagor sama ini, dia jual batagor sama batagor sama baslok ya, bakso colok untuk menghidupi, paling nggak menghidupi anak istrinya kan, anaknya masih kuliah 1 sama si istrinya kan harus dihidupi ya. Nah, itu gerobaknya harga 3 juta. Itu gerobak yang total gerobak yang sudah kita berikan dengan melalui YouTube dana dari para donatur di 5 benua. Itu gerobaknya ada 33. Yang paling tinggi yaitu 3 juta. Ada yang Pak Junaidi anaknya 7 jualan pempek 2.000 3.000, bukan pempek Palembang, pempek Parung. 2.000-an, 3.000-an, 5.000-an. Itu 25 tahun, sekarang umurnya 50 ya. Gerobaknya baru ya. Bikin harganya 2,8 apa 2,5 saya lupa. Dengan bannya lengkap. Akhirnya dia keliling kampung dengan gerobak baru. Rustam juga keliling kampung dengan gerobak baru. Program dari Grodol, gerobak dakwah pesantren Jolali. Donasinya bukan dari saya, dari penonton lewat YouTube itu loh. Jadi di YouTube itu kita bikin masjid 1, kemudian kita membagikan gerobak ada 33, kita membagikan sumur wakaf sumur Utsman bin Affan 34. Belum waktu zaman zaman Covid itu kita edarkan beras 10 ton ya untuk warga masyarakat yang kata pemerintah harus di rumah masing-masing, tapi jangan keluar. Nah gimana nggak keluar, dulu di rumah tapi nggak bisa makan ya, kita kasih tiap Sabtu 5 kilo beras ya untuk 100 kakak setiap Sabtu, dan kita bagikan sampai menjelang Lebaran itu 9 pekan 9 Sabtu ya berganti-ganti karena dananya terbatas, tapi total itu ada 10 ton beras. Dari mana? Yaitu perantaraan YouTube dengan izin Allah, donasinya dari penonton Pesantren Jolali di 5 benua, dana-dana untuk itu. Itu salah satu aspek sosial ya dari YouTube ya, dari YouTube. Karena itu silahkan menggunakan YouTube ya untuk mendokumentasikan pikiran kita sendiri. Ada unsur dokumentasi YouTube itu, samping ada unsur edukasi dan juga ada aspek ekonomis karena menghasilkan uang kalau memang subscribernya itu berkembang ya, YouTube-nya berkembang. Yang penting
bisa menyampaikan, paling tidak mengawetkan gagasan-gagasan kita bisa tidak hilang karena direkam, ada rekamannya, ada suaranya, ada intonasinya, ada wajahnya, paling nggak untuk warisan keluarga kita masing-masingnya. Capek juga ngomong terus, sudah berapa menit sini? 48 menit ya, udah dulu ya. Oh ya, silakan kalau mau ikut training sepanjang tahun ya, 2 jam sehari, jam 9 sampai jam 11 setiap hari ya. Moga-moga setiap hari bisa sepanjang tahun, kita coba. Dan biaya ininya, investasinya 199.000 dan ditransfer dan kemudian dikirim ke WA ya. Transfernya adalah ke Bank Syariah Indonesia, nomornya adalah 1012 656781. Saya ulangi ya, transfer 199.000 untuk pelatihan YouTuber produktif angkatan 1 itu adalah transfernya ke Bank Syariah Indonesia, nomornya 1012 656781. Dan WA-nya, HP yang sedang saya pakai ini, WA-nya adalah 0812 1200 6145. WA-nya dikonfirmasikan ke sini ya, ke 0812 1200 6145. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you